Hai, ya Anda tentu tahulah ya, yang Anda lihat ini adalah lobster ataupun ada setengah-setengah daerah menyebutnya sebagai udang galah dan sebagainya ya. Inilah satu-satu makanan laut ya, yang satu ini sangat popular ya, namanya juga lobster jenis udang laut ya. Jadi lobster ni biasanya kita hidangkan cara direbus ya, dikukus, yang ada orang dipanggang ya, dimasak aneka cara lah atau dimasak lain sesuai untuk selera masing-masing daerah masing-masing ya. Ya, yang ada dibakar menggunakan butter ya. Ya, tak hanya nikmat disantap, lobster juga rupanya punya apa kata orang banyak manfaat baik untuk kesihatan tubuh kita ya. Ya, kata orang ya, lobster ni mengandungi zat vitamin seperti zinc, asam lemak, omega 3. Ya, omega 3 itu perlu untuk tubuh kita ya. Zat besi, kalsium, magnesium, vitamin A, B12 dan E. Ya, itu dia, kita memerlukan vitamin-vitamin yang tersebut ini ke dalam tubuh kita. Tapi janganlah hari-hari makan ya. Ya, itu dia. Ya, dia mengandungi tinggi protein ya, rendah lemaknya ya. Jadi lobster ni termasuk makanan yang berprotein tinggi ya, tapi cenderung memiliki sedikit lemak sajalah, tidak banyaklah. Ya, makanya aku katakan tadi janganlah hari-hari makan ya. Ya, kata orang ini satu porsi ataupun sekitar 170 gram lobster kata orang mengandungi 28 gram protein, 1,2 gram lemak dan juga 0,3 gram lemak jenuh ya. Ya, itulah. Kita ada caranya lah ya. Kita nak makan, kita peraskan limau nipis ke dagingnya lobster ni ya. Jadi dia seimbang ya. Jadi lemaknya tidak melekat kepada tubuh kita ataupun darah kita ya. Itu dia. Ya, ini protein yang terkandung dalam lobster ni dapat menyediakan asam amino yang bermanfaat untuk menjaga kesihatan secara keseluruhannya. Ya, itu dia. Ya, perlu diketahui ya, dia juga membantu mendukung kekuatan tulang kita ya. Jadi manfaat lobster ni untuk kesihatan lainnya yakni menjaga tulang agar tetap kuat, tulang kita tidak mudah rapuh lah ya. Ya, itu dia. Jadi lobster ni termasuk makanan yang banyak mengandungi kata orang fosfor dan kalsium ya. Ya, itu dia. Kedua mineral tersebut berfungsi menjaga kata orang kepadatan tulang kita ya. Ya, tulang kita kan perlu dipadat ya, tidak mudah rapuh ya, dan membuat tulang tetap kuat walaupun usia kita sudah lanjut. Ya dia. Selain pada itu, kalsium juga dapat mendukung kesihatan saraf. Ya, penting ya saraf kita ya. Kita tidak mudah kena sakit kata orang penyakit arthritis sebelum cukup usia ya. Ya, itu dia. Jadi sedangkan fosfor berfungsi ya, memberikan nutrisi yang kata orang menambahkan sel tubuh kita. Jadi gini ya, lobster ni memang popular lah di kalangan orang-orang yang kata orang yang berkemampuan. Tapi anda jangan sedih kalau anda punya bakat ke laut untuk memancing ikan dan sebagainya. Anda juga boleh dapat sebanyak-banyaknya lobster ya, kalau anda tahu caranya ya kan. Ya, ini salah satu lagi ya untuk pengetahuan kita bersama. Daging lobster juga kata orang menyihatkan otak kita. Ya, itu dia. Jadi kombinasi kolin dan vitamin B12 ni ya, yang terdapat dalam lobster merupakan nutrisi penting untuk menyihatkan tubuh otak kita. Maksudnya untuk menyihatkan otak kita ya. Jadi dia ni mengandungi vitamin B12. Vitamin B12 ni amat berguna untuk kesihatan otak kita ya. Jadi kolin yang merupakan nutrisi yang mendukung produksi ya kata orang senyawa kecil untuk dikomunikasi di otak kita. Jadi perjalanannya saluran darah kita ke otak kita dia berfungsi dengan begitu baik lah ya. Ya, itu dia. Jadi kolin juga sangat bermanfaat untuk menyihatkan otak kita, khususnya bagi kalangan lansia ya. Ya, begini ya.
lobster ni ada orang mengatakan dia begitu mahal lah. Tapi dia tengok keadaan tempat lah di mana anda makan. Kalau anda makan di restoran-restoran mewah, hotel-hotel mewah, tentulah mahal kan. Ya ada cara tempat yang berharga berpatutan. Ada caranya ya, banyak ya di sekitar kawasan kita ya. Ya itu dia. Sarananku di sini ya, kalau anda ada nenek, kakek ya, ibu bapa kita sudah usia lanjut ya, anda boleh kasih dia cara rutin ya, memberi kata orang hidangan yang mengandung kolin terbukti, lebih jarang terkena penyakit kata orang lupa-lupa ya, yang kita pernah dengar nyanyuk-nyanyuk itu ya. Ya boleh, anda boleh kasihkan ini, anda campurkan sedikit butter dan perahan limau nipis ya, itu membantu ya. Jadi selain pada itu, ibu hamil yang rutin ya, kalau mengamalkan makanan ini kaya akan kolin, dapat kata orang manfaat fungsi memori anak yang dilahirkan kelak jadi lebih kuat. Cumalah berhati-hatilah, sebagaimana yang kukatakan tadi, jangan berlebihan sangatlah ya. Jadi sementara itu vitamin B12 ini membantu menjaga ataupun zat yang melapisi dan mendukung saraf kita ya. Saraf kita perlu ada dukungan daripada makanan-makanan yang tertentu ya untuk membantu ya. Ya itu dia. Selain pada itu juga menjaga sistem daya tahan tubuh. Ya ini penting ya. Ya jadi manfaat lobster untuk kesihatan yang tak boleh kita kata orang lewatkan atau melepaskan adalah menjaga sistem daya ataupun tahan tubuh kita. Ya itu dia. Jadi kandungan zinc dalam hidangan laut ini dapat menunjang fungsi sistem imun ya. Kekurangan zinc terbukti dapat mengganggu produksi kata orang dan menurunkan daya tahan tubuh kita ya. Itu dia. Ini ada satu berita baik, dia mampu menurunkan risiko kata orang barah prostat ya. Kita perlu tahu juga lah kandungan asam lemak omega 3 ni omega 3 ni bagus ya untuk jenis kata orang dalam lobster ni, dapat menurunkan risiko kata orang barah prostat ya. Ya ini satu berita baik juga ya. Jadi penelitian menunjukkan ya, jadi makan asupan kaya dengan kata orang terbukti lah boleh mencegah penyakit seperti barah prostat ni sampai beberapa taraf lah ya. Dia dapat membantu, bukan menyembuh, membantu ya, mengurangkan lah ya. Kerana tubuh manusia dirancang tidak boleh menghasilkan omega 3. Setiap orang perlu kata orang mengamalkan lewat makanan seperti lobster, kacang-kacangan, biji-bijian dan hidangan laut ya. Itu dia. Jadi menunjang kesihatan manfaat lobster ni untuk kesihatan juga boleh digunakan penderita gangguan kata orang sakit tulang ya. Ya itu dia. Tambah lagi di sini ya. Ini kata orang sederet manfaat ya lobster ni untuk kesihatan ya. Di atas cukup menjanjikan ya segi kesihatan kita. Hal yang perlu diingat, makan ini juga tinggi kata orang kolesterolnya. Kita perlu kawal ya. Kita makan kata orang seminggu sekali itu sudah cukup lah, memadai. Sebagaimana aku katakan tadi, kita perah dengan limau nipis, jadi dia dapat seimbang ya. Dia dapat menghancurkan ya, dia tidak melekat di darah kita ya. Itu dia. Jadi setiap porsi lobster ni mengandungi 719 mg natrium dan 216 mg kolesterol ya. Anda harus faham di situ ya. Jadi takaran tersebut boleh dibilang tinggi kerana mendekati batas aman nutrisi sihat, iaitu 2,300 mg untuk natrium dan 300 mg untuk kolesterol. Jadi kita perlu kata orang dicatu, disukat ya, dibagi seimbang, biar dia seimbang sama rata untuk kesihatan kita ya kan. Jadi apabila kita selalu amalkan secara berlebihan natrium, jadi kesimpulannya kalau kita mengamalkan berlebihan, dia akan mengakibatkan kita tubuh kita ya, darah kita ada mengandungi kolesterol yang tinggi ya, kolesterol lemak yang tinggi. Jadi kita berhati-hati
berhati-hati lah ya. Kerana dia ni kan makanan laut ya, kita berhati-hati. Ya, setakat ini dulu perkongsianku tentang cerita tentang lobster ni ya, khasiat lobster ya. Ya, tahukah anda tentang khasiat lobster ni? Terima kasih atas waktu anda. Kita jumpa di lain kali. Bye. Love you.